Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di rumah, para pelayan tampak sibuk menyiapkan makan malam. Jika biasanya mereka hanya membuat 2 hingga 3 menu saja, kini mereka menyediakan banyak menu istimewa untuk Nona dan tuan mudanya. Lara, cincang dagingnya kecil-kecil. Tuan muda Sky tidak suka kalau potongan dagingnya besar, ucap kepala koki. Baik. Kau juga, kepala koki menunjuk seorang pelayan lain. Buat irisan daging ayamnya lebih tipis, Nona Star bisa tersedak. Baik. Setelah selesai, buatlah puding sebagai makanan penutup. Baik. Salah satu pelayan tampak menghela nafas panjang. Sejak beberapa hari lalu, mereka cukup bekerja keras, mulai dari menyiapkan 2 kamar anak-anak secara mendadak hingga memasak lebih banyak dari biasanya. Lara, apa menurutmu Tuan akan menikahi Nona Hana? Tanya seorang pelayan yang tengah duduk di kursi sambil mengiris daging. Sepertinya begitu. Nona Hana beruntung sekali kalau sampai menikah dengan orang terkaya di kota Amasya, balas pelayan lain sambil menggelengkan kepala, ekspresi antara kesal dan iri. Kau benar, siapa yang tidak mau menikah dengan Tuan Askara? Dia sangat kaya, pebisnis sukses, seorang dokter, dan terutama sangat tampan. Selain itu, dia berasal dari keluarga terpandang. Jika saja punya kesempatan, aku pun akan merayunya. Sambil mengobrol, mereka sesekali melirik kepala koki yang sibuk memanggang roti. Lara meletakkan jari telunjuk di depan hidung. Pelankan suaramu. Merim tidak suka para pelayan bergosip. Ngomong-ngomong, menurutmu bagaimana Nona Hana bisa punya anak dari Tuan? Tidak usah heran. Aku pernah dengar pembicaraan Tuan Osman dengan seseorang. Katanya Nona Hana itu dulu bekerja di sebuah klub malam. Sudah pasti dia merayu Tuan sampai punya anak darinya. 2 pelayan lain tampak sangat terkejut mendengarnya. Ya ampun, dia bekerja di klub malam. Pelankan suaramu, pekik Lara memperingatkan mereka, melirik kepala koki dengan ekor matanya. Kalau aku punya kesempatan seperti Nona Hana, aku juga akan merayunya. Entah dengan cara apa Nona Hana melakukannya. Mereka tertawa kecil. Tanpa mereka sadari, sejak beberapa menit lalu, Hana bersandar di balik dinding, mendengar pembicaraan para pelayan yang membuat dadanya terasa sesak. Ia sudah menduga sebelumnya akan banyak orang yang menilai dirinya lah yang merayu Evan. Sekarang Nona Hana akan menggunakan anak-anaknya untuk menjerat Tuan agar menikahinya. Sepertinya begitu. Aku lihat Tuan sangat menyayangi anak-anak itu. Aku bahkan tidak yakin bahwa kedua anak kembar itu benar-benar anaknya. Tak tahan mendengar pembicaraan itu, ia melangkah masuk, membuat pembicaraan itu seketika terhenti hingga hanya terdengar suara peralatan memasak yang saling beradu. Hana berjalan menuju lemari pendingin, melewati beberapa pelayan, mengeluarkan sebotol air mineral dingin. Lalu menutup pintu kulkas dengan membantingnya kasar, lalu setelahnya berjalan keluar. Untung pintu kulkasnya kuat, bisik Mahide. Brak! Ana menutup pintu dapur dengan membanting keras hingga membuat para pelayan itu terlonjak. Lihatlah betapa tidak sopannya wanita itu, balas Lara. Setelah mendengar pembicaraan para pelayan di rumah, Hana langsung masuk ke kamar Star, meninggalkan Evan dan kedua anaknya. Pandangannya berkeliling ke setiap sudut kamar itu. Sejak menginjakan kaki di rumah besar itu, ia memilih tidur di kamar putrinya, bukan di kamar yang telah disediakan para pelayan untuknya.
Hana juga menolak semua fasilitas yang diberikan Evan, termasuk kartu, mobil, dan pakaian bagus yang sudah disediakan untuknya, dan memilih pakaian lamanya yang usang. Ia tak ingin dinilai memanfaatkan situasi. Aku harus apa sekarang? Bukankah aku seperti benalu di sini? Tidak tahu, malu sekali rasanya berada di rumah orang kaya itu. Hana termenung seorang diri. Jika bukan demi Star dan Sky, ia tidak akan mau menginjak kaki di rumah itu. Hanya karena anak-anaknya lah ia menurunkan ego agar Star dan Sky mendapatkan kehidupan yang lebih layak, tidak kelaparan, tidak kedinginan di malam hari, dan tidak lagi mendapat hinaan dari orang-orang. Selain itu, Star dapat melanjutkan pengobatan agar dapat berjalan normal lagi layaknya anak lain. Semua orang akan berpikir aku seperti itu, aku menjebak dan merayunya. Hana menangis dalam hati, dadanya terasa dihimpit bongkahan batu besar hingga membuatnya kesulitan bernafas. Berita dengan cepat tersebar di kalangan masyarakat tentang pemilik kafe dan restoran termewah di kota Amasya yang telah menemukan anak-anaknya yang terpisah sejak bayi. Banyak di antaranya sangat penasaran tentang sosok sepasang anak kembar Tuan Evan itu. Ada pula beberapa rumor miring seputar status pernikahan dengan ibu dari anak-anaknya. Namun rupanya Evan tak begitu peduli. Ia memilih menjaga kedua anaknya dengan ketat. Siang itu, Evan membawa Sky dan Star mengunjungi kafe. Ini adalah pertama kalinya mereka menginjakan kaki di kafe mewah itu dengan status sebagai anak pemiliknya. Begitu memasuki bangunan mewah berlantai 3 itu, semua mata tertuju pada dua bocah kecil yang menggemaskan. Sky refleks menyembunyikan tubuh di belakang dedinya saat menyadari tatapan orang-orang. Ia teringat pertama kali menginjakan kaki di kafe itu saat ia menerima hinaan dari para karyawan kafe. "Ada apa, Nak? Kenapa bersembunyi di belakang Dedi?" tanya Evan mengusap lembut rambut putranya, sedangkan Star berada dalam gendongannya yang juga menyembunyikan wajah di celuk leher sang Dedi. "Aku mau pulang saja, Dedi," pinta Sky dengan menundukkan pandangan. "Kenapa pulang? Bukankah kau mau makan kebab yang dibuat Paman Koki?" Sky menyahut dengan gelengan kepala. Bola matanya secara perlahan meneliti beberapa pria dan wanita berseragam yang berdiri tak jauh darinya. Hanya dengan menatap sorot mata Sky, Evan telah paham apa yang ada di benak putranya. Ia tersenyum lembut kepada Sky, kemudian memberi kode kepada seluruh karyawan kafe untuk berkumpul di sana. Beberapa orang bahkan terlihat ketakutan dan tak berani mengangkat kepala. "Dengar semua, Sky dan Star adalah anakku yang terpisah sejak bayi dan aku baru menemukan mereka. Jadi tolong perlakukan dan layani anak-anakku dengan baik." "Baik, Tuan." Evan kembali melirik Sky yang masih belum berani mengangkat kepala. Ia ulurkan tangan sehingga Sky menyambutnya. "Ayo, Nak, kita ke ruangan Dedi," ujarnya, kemudian melirik seorang koki pria sambil tersenyum. "Harun, tolong bawakan roti dan kebab isi daging yang enak ke ruanganku." "Baik, Tuan," ujar koki berseragam putih itu. "Tolong minta Rans membuatkan jus alpukat dan jus apel juga." "Baik." Di sisi lain, Elia, anak Nyonya Ursula yang pernah menghina Sky habis-habisan beberapa waktu lalu saat datang dan meminta kebab gratis untuk adiknya, tampak berdiri di dekat meja bartender yang bersebelahan dengan dapur. Elia meneliti penampilan Sky dan Star. Kini dua anak itu tak lagi menggunakan pakaian lusuh, melainkan pakaian bermerek yang sudah pasti sangat mahal.
Elia, aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak berpakaian kumal yang datang hari itu adalah anak Tuan Evan, bisik salah seorang pelayan kafe wanita. Mereka sesekali mencuri pandang pada dua anak manis yang baru saja masuk ke ruangan khusus sang bos. Awalnya aku juga terkejut, Sema. Mereka datang di malam hari mencari Sky dan Star. Aku pikir Sky habis mencuri sesuatu. Ternyata mereka anak bos kita, ucap Elia menggigit kuku-kukunya. Ia sudah takut jika sampai dipecat karena pernah menghina anak bosnya. Aku takut Tuan Osman yang galak itu akan memecatku. Tenanglah, aku rasa kau tidak akan dipecat. Kau bekerjalah dengan baik. Tapi aku sudah melakukan kesalahan besar, Sema, dan aku sangat malu karena hal itu. Mata Elia mulai berair, tatapannya tertuju pada sang bos di dalam ruangan berdinding kaca yang sedang bercengkrama dengan anak-anaknya. Mana aku tahu kalau Sky anak bos kita. Dia tetanggaku yang selama ini hidup dengan menyedihkan. Ibunya bahkan hanya seorang penjahit. Pergilah minta maaf, Elia. Tuan Evan itu orang baik, dia akan memaafkanmu. Aku tidak yakin, ujarnya pasrah. Dan bagaimana dengan Nona Hana? Dia sering terlibat masalah dengan ibuku. Tamatlah riwayatku. Elia menyandarkan punggungnya di dinding dapur. Ingin rasanya gadis itu menyembunyikan wajahnya di kerak bumi terdalam karena rasa malu. Apa menurutmu anak itu akan mengadukanmu? Entahlah, rasanya aku mau bunuh diri saja. Elia menghela nafas frustasi. Hei, kalian berdua, jangan mengobrol terus. Suara seorang koki pria menghentikan pembicaraan antara Elia dan Sema. Elia, Sema, kalian bawa ini ke ruangan bos. Laki-laki bertubuh tambun itu menggeser beberapa nampan berisi kebab dan roti. Sema, ambil minumannya di meja Rans. Baik. Elia dan Sema saling lirik sebelum mendekati meja dan dengan cepat meraih nampan itu, melangkah menuju ruangan bos membawakan menu spesial untuk Sky dan Star. Permisi Tuan, ucap Sema dan Elia saat memasuki ruangan itu. Masuklah, jawab Evan singkat. Melihat siapa yang baru masuk ke dalam ruangan pribadi dedinya, Sky dan Star yang sedang bermain seketika menunduk seolah tak berani menatap gadis itu. Bahkan wajah Star sudah memucat, tubuhnya gemetar, dan bola matanya berkaca-kaca. Elia adalah tetangga yang sering memarahi mereka. Ada apa, nak? Sadar reaksi tak terduga anak-anaknya, Evan meraih tubuh Star dan memeluknya. Tangan satunya terulur membelai kepala Sky yang juga tampak ketakutan. Sedangkan Elia dan Sema masih mematung di tempatnya berdiri. Tamatlah riwayatku, jerit Elia dalam hati.